Hijrah Diaries. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar wa khalaqa laila wan nahar wa ja'ala samawati wal bihar wa sakhara samsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidul mursal wa ala alihi sahibul mukhtar wa man sabi'ahum bi ihsanin ilal jannati wan nar. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Ta'ala yang telah berikan nikmat pada kita. Wabil khusus adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesempatan untuk bisa kita belajar bersama dalam rangka tawasobil haq wa tawasobil sabar. Semoga majelis kita, liqa kita mendapatkan kebaikan di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Ikhwah fillah wa akhwati fiddin, jamaah sekalian, teman-teman sekalian yang senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah kaidah yang agung juga dalam Islam. Sebuah kaidah yang menjadi prinsip utama juga, ya. Mungkin teman-teman yang sudah menonton video kami terkait dengan Arkanul Islam, nah hari ini kita akan coba lanjutkan terkait dengan Arkanul Iman. Penjelasan sebagaimana para ulama menjelaskan bahwa iman itu adalah sebuah keyakinan. Dan sebuah keyakinan ini harus diimbangi dengan bagaimana amalnya. Gak cukup dengan kita yakin saja, tapi harus ada bukti real. Fakta kalau kita yakin, misalnya contoh sederhana begini. Kita yakin kalau misalnya pedang atau pisau itu tajam. Kalau belum pernah dipakai motong buah misalnya gitu, kadang-kadang orang belum percaya. Ya. Sama dengan bagaimana iman. Kalau iman orang meyakini, percaya, kok ternyata tidak ada bukti real nyatanya, perlu dipertanyakan. Ya, keimanan seseorang tersebut. Nah, dalam hadis arba'in yang masyhur, yang kita tahu itu panjang lebar ya, di situ luar biasa kalau kita bedah satu persatu. Ada di situ terkait dengan arkanul Islam, ada arkanul iman, bahkan ada kemudian arkanul ihsan. Kemudian di akhir hadis Nabi sebut bahwa itulah bagaimana Jibril mengajarkan Islam dan nilai Islam kepada kita, yakni kaum muslimin. Nah, di bait potongan hadis itu ada bahasan terkait dengan arkanul iman. Ya, ketika kemudian Jibril alaihissalatu wassalam bertanya kepada Nabi kita Muhammad bin Abdillahi sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait dengan apa itu kemudian iman. Maka Nabi katakan, ya, iman yang pertama adalah antu'minu billah. Ini penting sekali. Bahwa keyakinan kita kepada Allah, beriman kepada Allah itu menjadi kunci utama juga. Ya. Maka berarti ketika bicara masalah iman, pertama kita hadirkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan konsekuensi-konsekuensinya. Ketika Allah perintahkan kita taat kepada Nabi, ya kita mentaati kepada Nabi SAW. Allah perintahkan kita untuk birrul walidain, kita taat kepada orang tua kita selama tidak mengajak pada kemaksiatan. Semua yang disebutkan dalam teks Al-Quran ataupun dalam nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana semua adalah perintah Allah, tugas kita apa? Dalam surah Al-Baqarah di akhir Allah sebut sami'na wa ata'na. Dan itulah sifat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat sahabat Nabi, karakteristik sahabat Nabi itu, mereka ketika mendengar perintah Allah tidak ada kalimat kecuali sami'na wa ata'na. Hanya saja kita itu kadang-kadang gimana ya, ketika ada perintah gitu. Ya kadang-kadang bukan cuma sami'na wa ata'na gitu ya, tapi sami'na kemudian koma jeda panjang 5 tahun. Habis itu wa asoina malahan, ya. Durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sahabat Nabi kalau kita lihat cuplikan kisah ya. Bagaimana ketika khomer dilarang, ini kan melalui tahap yang luar biasa ya. Fase-fase yang memang bagi sahabat itu luar biasa berat tuh. Fase pertama khomer itu ya masih ada manfaatnya. Fase kedua khomer itu lebih baik ditinggalkan. Fase ketiga bahwa khomrun adalah rijsun. Bayangkan. Seandainya kita memiliki mungkin barangkali ya, sebutlah mungkin kayak semacam bisnis ya. Yang kemudian itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seketika itu kemudian kita harus tinggalkan, apa sikap kita? Wah berat. Tapi sahabat tidak ada keberatan sedikit pun. Mereka banting itu kendi-kendinya. Mereka banting tempat-tempat khomer tanpa menanyakan. Kenapa dilarang? Gimana ini jualan kita? Bla bla. Gak ada. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Maka tidak salah ketika bicara masalah kaidah amal ya. Para sahabat Nabi itu orang-orang yang mendahului kita dalam beramal. Allah tegaskan. Laukana khairan asabakuna ilaih. Jika ada perkara yang baik dalam Islam, mereka lah sahabat Nabi yang telah mendahului kita untuk apa? Beramal. Nah, bicara kualitas iman, contoh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka mendapatkan perintah dari Allah langsung sami'na wa ata'na. Kita pun juga demikian ya teman-teman, kalau ada sebuah perintah ingat
Jangan pernah kita tunda. Apalagi perintah berbicara iman kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kita tunjukkan bagaimana jiwa seorang muslim, sami'na wa ata'na. Tapi itu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus yakin. Ya, kalau kita gabungkan 3 komponen iman itu kan, pertama di lisan, gitu kan. Kemudian perlunya kita membenarkan dalam keyakinan kita. Dan yang ketiga adalah kita buktikan dalam implementasi amaliyah kita. Tanpa 3 ini, ya mungkin omong kosong ya, orang mengatakan iman gitu. Cuma di lisan tidak menggambarkan iman sebenarnya. Ya, makanya kalau kita bicara iman pada Allah, tujukan. Kita yakin mengatakan amantu billah, ya gitu kan. Yang kedua, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perintah-perintahnya. Dan yang ketiga, buktikan. Ya, Allah perintahkan apa? Lakukan dalam kehidupan kita. Pastinya fattaqullaha mastata'tum. Semampu kita. Jadi kalau nggak mampu misalnya ya udah dikurangi grade amalnya. Misalnya sholat. Kalau nggak mampu dengan berdiri, ya duduk-dudukan gitu. Nggak mampu dengan duduk, ya berbaring kan gitu. Nggak mampu seadanya karena kondisi yang berat, isyarat. Isyarat saja. Ya, taib. Itu yang pertama. Walaupun secara utuh dalam hadis arba'in urutannya adalah iman pada Allah, kemudian iman pada malaikat. Nah, iman pada malaikat itu juga penting karena kalau sifat malaikat itu kan la ya'sunallaha fima amar. Tidak punya sedikit pun karakter berbuat maksiat, itu malaikat. Sifat daripada malaikat itu sami'na wa ata'nanya luar biasa. Ya, makanya nggak bisa disamakan. Ada orang yang kayak malaikat itu nggak bisa. Karena malaikat itu ya yuti wa yu'si. Jadi kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat, itu manusia. Ya, tipe iman malaikat luar biasa dan kita harus beriman dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala dan jumlah malaikat itu banyak, ya. Jadi tidak terbatas. Nah, ini juga menarik ini yang perlu saya tambahkan kepada teman-teman semua. Dulu kita belajar terkait dengan nama-nama malaikat ada berapa coba? Pasti cuma 10 ya, betul enggak? Iya. 10 itu pun ya yang kita tahu ya. Lebih dari itu kita nggak bisa nyebutin. Seakan-akan kita didoktrin di situ bahwa iman itu, iman pada malaikat dan jumlah malaikat cuma 10. Padahal lebih dari itu, ya. Jumlah malaikat jauh lebih banyak, ya. Jauh lebih banyak. Bukan cuma dihitung sebagaimana hitungan waktu kita sekolah dulu. Taib. Kemudian yang ketiga, beriman dengan kutub, ya, dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Jadi kalau kita lihat ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil dan disempurnakan, ya, adalah Al-Qur'anul Karim. Yang kemudian menjadi salah satu di antara mukjizat Nabi kita Muhammad SAW adalah kita beriman dengan kitab. Nah, beriman dengan Al-Quran ini khususnya adalah bagaimana kita memahami terkait dengan Al-Quran ini. Beriman dengan Al-Quran ini harus kita pahami dari surah Al-Fatihah ya sampai surah An-Nas. Karena beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kitab adalah bentuk kewajiban. Bukan cuma beriman dengan kitab, tetapi kita buktikan dalam bagaimana kita mengamalkan isi-isi Al-Quran. Dan perlu kita garis bawahi ya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Al-Quran itu pun juga menjadi ada dua konsekuensi. Kalau kita kemudian benar-benar memahami Al-Quran, mengamalkan kitab isi Al-Quran, itu bisa menjadi syafaat kita. Atau yang kedua, na'udzubillah, menjadi bumerang kita. Nabi kita bersabda, Al-Qur'anu hujjatun lana au alaina, au hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi pembela kita, syafaat nanti di yaumul qiyamah. Atau yang kedua, menjadi apa? Bumerang kita, na'udzubillah. Jadi beriman dengan kitab itu luar biasa. Bukan cuma kita kemudian yakin saja, tetapi kita amalkan isi-isi Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita beriman dengan semua Al-Quran, ya, itu menjadi kewajiban. Tetapi kalau sampai kita kemudian kufur dengan Al-Quran, na'udzubillah, kita akan terkategorikan menjadi orang yang kufur dengan apa? Dengan Al-Quran secara totalitas, secara keseluruhan. Karena seorang yang kufur dengan sepenggal atau sepotong ayat, maka dia telah mengkufuri semua isi Al-Quran. Itu sebuah konsekuensi. Na'udzubillah. Ya. Makanya orang-orang yang saat ini kan, kalau kita lihat bagaimana di negeri kita ini kan berkembang JIL, ya, jaringan Islam liberal. Yang lebih mengedepankan logika atau akal daripada Al-Quran, nas yang jelas. Padahal kalau kita memang berargumentasi kan ada dua ya, memang betul. Ada yang namanya dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu Al-Quran dan As-Sunnah, jelas harga mati, nggak bisa kita tawar lagi. Sedangkan dalil akli, ya, logika, yaitu mendukung, jangan dibalik. Logika yang kemudian malah di atas, wa na'udzubillah, kadang-kadang logika ini menelanjangi Al-Quran. Inilah orang-orang yang kemudian, ya karena tadi,
memiliki pemahaman yang menyimpang. Maka tugas kita adalah bagaimana kita benar-benar ya beriman dengan kitab, mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim. Tapi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kemudian poin yang berikutnya, yang keempat yang harus kita yakini dan harus kita imani adalah al-imanu bir rusul. Kita harus beriman dengan para utusan. Ya, para utusan ini luar biasa. Jangan sampai kemudian apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kita ingkari. Karena yang paling tahu syariat ini siapa? Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita itu bukan berbicara dari hawa nafsu. Ya, Allah katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi kita itu berbicara dari hawa nafsunya, melainkan Allah berikan wahyu kepada beliau yang kemudian beliau berbicara, berbuat melalui petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti kalau orang kemudian beriman dengan Rasul, dan Rasul di sini ya termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beriman dengan beliau, ya, termasuk bagian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat kan banyak ya dalam Al-Qur'an penggandengan ya Allah dan Rasulnya, beriman dengan Rasul itu banyak. Menunjukkan kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah bagian nilai yang besar dalam kehidupan seorang muslim. Taib ikhwafillah wa akhwatifiddin, jamaah sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nah, sedikit kami akan coba tekankan terkait dengan iman pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, ketika Al-Imam Syafi'i, ya, rahimahullah Ta'ala, beliau menyebutkan, karena ibadah ini kan sudah dibangun, bagaimana kemudian syariat ini membangun ibadah itu sendiri, yang disebut dengan tauqifiyah lah gitu. Ibadah itu sudah tauqifi, ya, sudah paten, sudah dari sananya, sudah dari pabriknya, nggak bisa kita otak-atik lagi. Maka bagaimana kemudian kita bicara ibadah, itu mengikuti petunjuk dari Allah, kemudian kita melihat bagaimana Rasulullah dalam berbuat ibadah, dalam mengamalkan ibadah. Itu penting. Jangan sampai Allah perintahkan misalnya ibadah gitu ya, Allah perintahkan ibadah A misalnya, kemudian Nabi juga sudah mengajarkan ibadah A itu begini, tapi kita kemudian ibadahnya tidak sesuai dengan perintah dan petunjuk Nabi SAW. Ini na'udzubillah. Jangan sampai demikian, ya. Oke, itu poin keempatnya. Tapi kemudian poin yang kelima, ini juga penting, yakni al-imanu bil yaumil akhir, ya, beriman dengan hari akhir. Dan hari akhir ini adalah di mana kalau kita lihat dalam beberapa redaksi ayat ataupun kemudian hadis, itu juga banyak disebutkan dalam dalil nakli, ya, di mana kita lihat satu hadis yang Nabi sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir misalnya, ya. Dan redaksi-redaksi hadis yang menjelaskan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir itu banyak. Kenapa? Karena dulu kata para ulama, kenapa Allah sebutkan dan juga Nabi sebutkan penekanan beriman kepada Allah kemudian hari akhir? Karena orang-orang dulu itu tidak mengimani akan datangnya hari bangkit. Tidak beriman dengan hari akhir. Wa na'udzubillah. Ya, maka Allah tegaskan, beriman dengan hari akhir bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk di antara arkanul iman. Maka jangan sampai punya sebuah keyakinan, sebuah itikad. Kalau kemudian nanti tidak akan terjadi hari bangkit, tidak ada hari kiamat, tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari hisab. Lah. Sifat seorang muslim yakin kalau besok akan muncul apa? Hari kiamat. Dan setelah hari kiamat akan dihisab, ya. Name by name-nya satu-satu itu. Fulan bin fulan hisab. Fulan bin fulan hisab. Gak ada yang terlewat satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak dihisab Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang tidak beriman dengan yaumul qiyamah, wa na'udzubillah. Ya, jangan sampai seperti kondisinya orang-orang kafir yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, mereka mengatakan di akhir surah An-Naba, ya laitani kuntu turabah. Ketika mereka melihat bagaimana ada hewan yang dikisos, ya. Jadi hewan yang dulu di dunia itu suka mendolimi, ini juga ada kisos di akhirat. Hewan itu kan nggak dihisab ya, artinya nggak ada, ya artinya nggak ada surga neraka bagi mereka. Tapi kalau hewan yang mendolimi hewan lain, maka di hari kiamat nanti akan dihisab, akan dikisos. Selesai mereka dikisos, ya, maka mereka menjadi debu, menjadi tanah. Nah, orang kafir melihat itu, karena mereka melihat bagaimana dahsyatnya siksa setelah itu, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Nah, kalau mereka yakin hari kiamat, modal yang harus kita miliki untuk bertemu dengan hari kiamat nggak mungkin ada. Modalnya adalah amal soleh, ketaatan, ibadah. Ini modal utama untuk menyambut bagaimana datangnya hari kiamat. Nah, teman-teman sekalian yang senantiasa dicintai dan dirahmati Allah Ta'ala, bahwa
iman dengan hari kiamat ada poin penting yang harus kita miliki, ya. Karena ini bagian daripada keyakinan kita terkait dengan iman. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, cabang iman atau pondasi iman adalah al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Nah, ini juga penting, beriman dengan ketetapan Allah yang sifatnya itu adalah ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang buruk. Nah, ini kalau kita bicara takdir, ya disinilah letak bagaimana keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ketika bicara takdir, ya Allah tetapkan semua kita. Sebelum langit bumi ini kemudian diciptakan, ya beserta isinya, itu sudah ditulis oleh Al-Qalam. Ya, Al-Qalam itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan, "Uktub ala ma huwa kain." Wahai qalam, tulislah semua yang akan terjadi ila yaumis saah, sampai terjadi hari kiamat. Tulis semua, ya. Nanti munculnya begini, Anda lahirnya di sini, Anda begini, Anda begitu, Anda sakit, Anda sehat, iya semua ditulis. Bahkan kalau saat ini bicara COVID-19, itu Allah sudah gariskan jemaah. Kalau kita sampai berpikir, loh kok tiba-tiba muncul wabah ini bla bla bla, Allah sudah tetapkan sebelum kita lahir. Tugas kita apa kalau demikian? As-sabru, kan gitu. Husnudzon, kan begitu. Sikap-sikap seperti ini harus kita miliki. Ketika takdir itu sudah ditetapkan, misalnya barangkali teman-teman ya, jamaah sekalian, hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah, ya di masa pandemi seperti ini sulit kita beraktivitas. Ada yang berkeluh kesah, ya. Ada yang kemudian mencaci maki terkait dengan takdir, ada yang menghina masalah kemudian ketetapan Allah. Ini naudzubillah. Berarti kalau sampai terjadi, cacat kualitas iman kita. Kenapa? Karena cabang di antara cabang iman adalah beriman dengan takdir Allah, baik yang sifatnya baik ataupun takdir yang buruk. Dan pastinya kalau baik, jarang orang itu berkeluh kesah, ya. Misalnya ditakdirkan dia kaya gitu. Takdirkan dia dapat kesehatan. Takdirkan anaknya sehat. Jarang dia berkeluh kesah, kok anak saya sehat terus gitu. Ada nggak? Nggak ada. Allah takdirkan dia kemudian kaya. Aduh kenapa kok saya kaya? Ada nggak? Nggak ada. Maka berarti hampir takdir yang kita, atau hampir sebagian orang muslim itu dia tidak suka adalah takdir yang apa? Yang buruk. Padahal, garis bawahi ya. Padahal takdir yang buruk itu untuk melihat bagaimana kualitas iman kita. Coba kita lihat. Para nabi, para rasul. Mereka diuji dengan sesuatu ujian yang berat tuh. Hampir yang tidak menyenangkan, bayangkan. Ya. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam misalnya, beliau diuji Allah Subhanahu wa taala separuh usianya di masa sulit, sakit. Keluarganya nggak ada, kekayaannya hilang, takhta jabatannya pun juga hilang karena memang beliau sakit, kemudian diusingkan di sebuah tempat yang hampir setengah usianya, ya, itu beliau menderita. Tapi beliau sabar. Sampai pernah suatu ketika istrinya ini curhat pada suaminya, Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Wahai suamiku, Anda ini kan Nabi katanya. Cobalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian musibah kita ini dihilangkan. Apa jamaah jawaban beliau alaihissalatu wassalam? Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Beliau menjawab, wahai istriku, coba kamu hitung. Nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan musibah yang diberikan kepada kita ini lebih banyak mana? Dihitung gitu ya. Ternyata masih banyak nikmat. Luar biasa, ini pentingnya akan pendidikan ya, juga pada istri, pada keluarga untuk menanamkan bagaimana kemudian kita percaya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian dirahmati Allah taala, demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Semoga sekilas daripada terkait dengan masalah arkanul iman bisa memberikan pemahaman yang manfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Itu yang paling penting. Poin penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita, dari ustaz-ustaz kita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.